A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Inia Karen Biadejandra dengan NPM B1A024438. Di video kali ini saya ingin menjelaskan terkait mata kuliah yang sedang saya ampu di semester 5, yaitu mata kuliah Hukum dan Hak Asasi Manusia. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tersebut bersumber dari buku yang saya punya, karya Aris Priyo Agus Santoso SHMH. Di dalam buku karya Aris Priyo Agus Santoso SHMH mempunyai beberapa bab yang sangat banyak, tetapi di video kali ini saya tertarik membahas terkait bab 3, yaitu bab hak asasi manusia. Saya akan menjelaskan materi dari hak asasi manusia secara singkat, jelas, tetap santai, tetapi tetap menyoroti poin-poin penting. Saya telah merangkum dengan bahasa saya sendiri, jadi tanpa berlama-lama, mari kita lanjut. Baik, untuk sebab yang pertama ini saya akan menjelaskan tentang pengertian HAM. Pengertian HAM menurut buku yang saya punya tadi adalah hak dasar yang melekat secara alamiah. Hak ini tuh melekat kepada setiap orang sejak ia lahir sebagai manusia. Hak ini tuh tidak bisa diberikan oleh negara maupun kelompok tertentu, melainkan hak ini tuh muncul dari kodrat manusia itu sendiri. Sebagai makhluk bebas dan bermartabat, karena itu hak asasi manusia ini tuh bersifat universal. Maksudnya berlaku kapanpun, dimanapun, serta tidak bisa dicabut atau dipisahkan dari kehidupan manusia. Menurut pemikiran Jean-Jacques Rousseau, manusia ini hanya bisa berkembang secara optimal. Secara optimal itu jika kehidupannya berada dalam suasana yang bebas. Bebas ini maksudnya dari pandangan ini tuh adalah hak asasi manusia ini tuh menjadi tuntutan alami yang harus dihormati karena manusia adalah makhluk individu sekaligus makhluk sosial yang hidup dalam masyarakat, suku, bangsa, dan negara. Hak asasi manusia juga memiliki ciri-ciri seperti tidak bisa dibagi dan saling berkaitan. Dalam pelaksanaannya, negara berkewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memahami hak-hak tersebut, serta mencegah terjadinya pelanggaran baik oleh pemerintah maupun pihak swasta. Dan beberapa tokoh juga memberikan definisi hak asasi manusia seperti yang pertama menurut dari buku yang saya punya tadi, Mariam Budiarjo menjelaskan bahwa hak asasi manusia itu adalah hak yang dimiliki sejak lahir tanpa membedakan ras, agama, suku, bangsa, atau jenis kelamin. Hak ini tuh bersifat kodrati dan universal serta harus memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang. Untuk yang kedua yang memberikan itu adalah Thomas Jefferson, menyatakan bahwa hak asasi manusia merupakan kebebasan dasar yang berasal dari Tuhan dan melekat pada setiap individu. Pemerintah tidak boleh mengambilnya. Mengapa? Karena itu tuh harus menjamin pelaksanaannya. Yang ketiga, yaitu Deklarasi Universal HAM atau yang bisa disingkat dengan UDHR, menegaskan bahwa hak asasi manusia adalah hak kodrati yang dimiliki manusia karena martabatnya sebagai ciptaan Tuhan dan bersifat abadi serta tidak boleh diganggu oleh siapapun. Secara keseluruhan, hak asasi manusia ini merupakan hak-hak mendasar untuk menjamin kehidupan yang layak, kebebasan, keselamatan, dan martabat manusia. Baik, untuk subbab yang kedua, saya akan menjelaskan tentang sejarah hak asasi manusia di dunia. Perkembangan hak asasi manusia atau yang biasa disingkat dengan HAM di dunia berlangsung melalui proses yang sangat panjang. Nilai-nilai mengenai keadilan, persamaan, dan kebebasan sudah muncul sejak ribuan tahun yang lalu. Jauh sebelum istilah HAM itu dikenal secara formal. Salah satu contoh awalnya terlihat pada perjuangan Nabi Musa. Nabi Musa yang menentang perbudakan bangsa Yahudi di Mesir. Sebuah gerakan ini pada dasarnya bertujuan untuk menegakkan keadilan dan hak hidup manusia. Untuk yang pertama itu pada masa hukum Hammurabi, kurang lebih 2000 sebelum Masehi, pada masa kerajaan Babilonia, Raja Hammurabi menyusun aturan secara tertulis yang bertujuan menjaga keadilan dan melindungi rakyat dari tindakan sewenang-wenang penguasa. Kumpulan aturan ini pertamanya menjadi salah satu landasan awal untuk perlindungan HAM melalui sistem hukum. Yang kedua, ada Solon 600 sebelum Masehi. Solon dari Athena memperkenalkan kita kepada reformasi yang menegakkan persamaan warga negara. Ini tuh menghapus praktik perbudakan karena hutang dan membentuk lembaga peradilan yang disebut dengan Helilia serta majelis rakyat yang disebut dengan Esilia, dan kebebasan dan partisipasi politik warga dapat dijalankan.
Yang ketiga, ada Perikles. Pada waktu itu, Perikles memperluas konsep demokrasi dengan memberikan kesempatan kepada semua warga Athena yang berusia 18 tahun untuk ikut dalam majelis rakyat. Meskipun sistemnya masih memiliki kelemahan, Perikles dipandang sebagai tokoh yang memperjuangkan hak politik warga miskin dan memperkuat dasar demokrasi. Yang keempat, ada Socrates, Plato, dan Aristoteles. Para filosofi ini tuh berperan penting dalam perkembangan gagasan hak asasi manusia. Socrates mengajarkan kita kepada nilai kebijaksanaan, keadilan, dan keberanian untuk mengkritik pemerintah yang tidak adil. Sedangkan Plato menekankan perlunya pejabat dipilih berdasarkan kemampuan, sedangkan Aristoteles menilai bahwa negara yang baik adalah negara yang mengabdi pada kepentingan umum dan menjaga persamaan warga tanpa didiskriminasi. Yang kelima ada Magna Carta 1215. Piagam ini lahir pada reaksi terhadap kewenang-wenangan Raja Inggris. Isinya untuk membatasi kekuasaan raja, menegaskan bahwa hukum berada di atas kekuasaan, serta menjamin hak-hak dasar seperti larangan penahanan tanpa alasan hukum. Magna Carta menjadi dasar lahirnya sistem monarki dan konstitusional. Yang keenam ada Deklarasi Kemerdekaan Amerika 1776. Deklarasi ini menegaskan bahwa semua manusia diciptakan setara dan memiliki hak hidup yang sama, kebebasan, serta kesempatan untuk mencapai kebahagiaan. Hak-hak tersebut tidak dapat dicabut oleh siapapun, sehingga menjadi tonggak penting. Tonggak penting itu dalam sejarah kita. Perkembangan hak asasi modern. Selanjutnya yang ketujuh itu ada Revolusi Prancis 1789. Penjarahan Bastille menjadi simbol perlawanan rakyat terhadap absolut atau Raja Louis ke-12. Revolusi ini tuh melahirkan gagasan liberty, egalite, dan fraternity. Dia itu kemudian menjadi dasar perjuangan hak asasi manusia di Eropa serta mempengaruhi berbagai negara di dunia. Selanjutnya yang ke-8 itu ada Abraham Lincoln. Presiden Amerika Serikat dikenal sebagai tokoh anti perbudakan. Ini tuh untuk memperjuangkan persamaan hak asasi manusia bagi seluruh manusia tanpa memandang ras, agama, atau jenis kelamin, serta memimpin penghapusan perbudakan secara resmi. Dan yang terakhir, yang ke-9 yaitu Franklin D. Roosevelt memperkenalkan 4 kebebasan dasar sebagai fondasi perdamaian di dunia. Yang pertama itu kebebasan berbicara, kebebasan beragama, kebebasan dari rasa takut, dan kebebasan dari kemiskinan. Pemikirannya menginspirasi pembentukan standar hak asasi manusia internasional pada era modern. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perkembangan hak asasi manusia di Indonesia. Perkembangan hak asasi manusia di Indonesia mengalami beberapa fase penting yang dipengaruhi oleh situasi politik, pola kekuasaan, dan tuntutan pada masyarakat. Setiap periode ini tuh menunjukkan perubahan cara negara memandang dan menegakkan HAM. Yang pertama, pada periode 1970 hingga 1980. Pada masa ini, pemerintah memiliki pandangan cenderung menolak pemilikan hak asasi manusia modern karena dianggap sebagai konsep barat, yang individualis dan tidak selaras dengan nilai kekeluargaan bangsa Indonesia. Sikap pemerintah yang defensif menyebabkan lahirnya berbagai aturan yang membatasi ruang gerak pada masa itu. Hal ini membuat penegakan hak asasi manusia berjalan secara represif dan kurang memberikan perlindungan terhadap kebebasan warga. Yang kedua, pada periode 1966 hingga 1998. Pada masa awal Orde Baru, mulai muncul kegiatan akademik dan diskusi mengenai pentingnya perlindungan hak asasi manusia. Tahun 1967 diselenggarakan seminar besar tentang hak asasi manusia yang menghasilkan rekomendasi pembentukan lembaga seperti Komisi HAM dan Pengadilan Hak Asasi Manusia di kawasan Asia. Meskipun secara konsep ada upaya penguatan, penerapannya sering tidak ada konsisten karena pemerintah tetap dominan dalam mengontrol kehidupan politik dan kebebasan publik. Yang ketiga, periode 1998 hingga sekarang. Setelah reformasi, penegakan hak asasi manusia yang lanjut terlebih terbuka dan terstruktur. Pemerintah mulai menyusun langkah landasan hukum yang kuat melalui amandemen Undang-Undang Dasar 1945, penerbitan berbagai TAP MPR, Undang-Undang HAM, serta peraturan-peraturan perundang-undangan lainnya, dan banyak hal yang mendukung lainnya. Periode ini juga menekankan konsistensi penataan aturan dan penguatan lembaga penegak HAM agar pelaksanaannya bisa berjalan sesuai prinsip demokrasi dan supremasi hukum. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk hak asasi manusia. Pengertian umum dari buku yang saya punya tadi, hak asasi manusia ini adalah hak dasar secara alami yang dimiliki setiap orang sejak ia lahir. Hak ini berlaku universal, artinya melekat pada semuanya tanpa memandang latar belakang apapun, karena bersumber dari martabat manusia itu sendiri. HAM tidak dapat dicabut atau dirampas, sehingga negara maupun pihak lain wajib menghormati dan melindunginya.
HAM dibagi, yang pertama itu ada pembagian HAM berdasarkan Kesepakatan Internasional 1966. Kesepakatan internasional ini tuh membagi HAM menjadi dua kelompok utama. Yang pertama itu hak sipil dan politik, hak yang menjamin kebebasan dasar dan perlindungan diri dari tindakan sewenang-wenang, seperti yang pertama larangan penyiksaan dan penahanan tanpa prosedur hukum, serta mendapatkan hak atas proses peradilan yang adil, hak atas kewarganegaraan, hak atas kebebasan bergerak, hak atas ikut serta dalam kegiatan politik negara. Selanjutnya, itu ada hak ekonomi, sosial, dan budaya. Hak ini tuh yang berkaitan dengan pemenuhan hidup yang layak, antara lain untuk mendapati hak untuk mendapat pekerjaan, hak untuk mendapat perlindungan pekerjaan, hak untuk beristirahat, hak untuk kesehatan, hak untuk pendidikan, hak untuk menikmati jaminan sosial, hak untuk mengembangkan kehidupan budaya dalam masyarakat. Selanjutnya bentuk-bentuk HAM menurut Sarina. Sarina ini tuh menguraikan HAM ke dalam beberapa kelompok, seperti yang pertama hak asasi pribadi yang biasa disebut dengan personal rights. Ini tuh mencakup berbagai kebebasan individu seperti hak untuk menyampaikan pendapat, hak untuk beragama, hak untuk beribadah, hak untuk berpergian, hak untuk berpindah tempat, hak untuk memilih dan terlibat dalam organisasi sosial. Selanjutnya itu ada hak asasi ekonomi, biasa disebut dengan property rights, meliputi hak memiliki, hak menggunakan barang, hak untuk menjual atau mempertukarkan barang milik kita pribadi, dan hak membuat perjanjian dan mendapat pekerjaan yang layak. Selanjutnya ada hak asasi politik yang biasa kita sebut dengan political rights, berkaitan dengan partisipasi dalam pemerintahan seperti hak untuk memilih, hak untuk kita dipilih, hak untuk membentuk partai politik, serta hak untuk terlibat secara aktif dalam proses politik. Selanjutnya HAM dalam perspektif kemanusiaan. Dalam konsep keamanan manusia itu menjadi standar untuk melihat apakah negara kita itu bisa memberikan perlindungan yang layak menyeluruh kepada warganya. Menurut UNDP, keamanan manusia itu mencakup aspek ekonomi, pangan, kesehatan, lingkungan, politik, budaya, hingga keamanan komunitas. Penegakan HAM yang baik membantu menjaga stabilitas negara dan ketertiban di dalam suatu negara. Jenis-jenis HAM menurut Deklarasi Universal DUHAM bisa dibagi ke beberapa kelompok yang besar seperti hak personal. Hak personal itu hak yang untuk menyangkut kebutuhan pribadi, martabat pribadi. Selanjutnya ada hak legal untuk perlindungan dan jaminan melalui mekanisme hukum, dan ada hak sipil dan politik, maksudnya untuk kebebasan dasar kita untuk keterlibatan dalam politik. Selanjutnya ada hak substansi, itu untuk memperoleh kebutuhan pokok dan sumber hidup, dan ada hak ekonomi, sosial, dan budaya, hak untuk menjamin agar kita dapat sejahtera dalam bermasyarakat. Selanjutnya, DUHAM juga mencantumkan berbagai hak lain seperti hak hidup, hak bebas, hak bebas dari diskriminasi, hak bebas dari penyiksaan, hak bebas berpendapat, hak bebas atas pengadilan yang adil, hak bebas berpikir dan hak berkumpul, serta hak itu ikut dalam serta pemerintahan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk HAM menurut Undang-Undang 1945. Ini memberi landasan kuat terhadap berbagai hak dasar, antara lain yang pertama itu hak kebebasan berpendapat, hak persamaan di depan hukum, hak berkumpul, dan hak berserikat, hak memeluk agama, hak memperoleh penghidupan yang layak, hak mendapatkan pendidikan yang adil, serta yang keenam itu ada bentuk HAM menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Undang-undang ini memperinci HAM dalam bentuk yang lebih teknis, mencakup seperti hak hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak untuk keadilan, hak untuk kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak berpartisipasi dalam pemerintahan, hak perempuan, serta hak anak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri khusus hak asasi manusia. Yang membedakannya dari jenis hak yang lainnya kita kenal dalam kehidupan kita bermasyarakat. Ciri-ciri ini tuh sangat penting untuk kita pahami. Mengapa? Karena kan menjadi dasar mengapa HAM ini harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara maupun sesama manusia. Yang pertama, hak asasi manusia itu bersifat tidak dapat dicabut. Artinya, hak-hak tersebut tuh melekat pada setiap manusia sejak ia lahir, sehingga tidak bisa dicabut dan tidak bisa dihilangkan oleh siapapun dan tidak bisa diserahkan kepada orang lain. Sekalipun seseorang itu berada dalam kondisi yang sangat terbatas, misalnya di penjara atau mengalami masalah hukum, ia tetap memiliki hak-hak dasar tertentu yang tidak bisa diambil oleh siapapun.
Sifat ini menunjukkan bahwa keberadaan hak asasi manusia ini tuh tidak dapat bergantung pada kekuasaan, jabatan, atau status seseorang. Yang kedua, HAM bersifat tidak dapat dibagi. Maksudnya apa? Seluruh hak yang termasuk dalam kategori hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, dan hak budaya merupakan satu kesatuan yang utuh. Setiap orang berhak memperoleh semua jenis hak tersebut tanpa pengecualian. Tidak ada satu kelompok pun yang boleh menikmati hak-hak tertentu itu dan kehilangan hak lainnya. Prinsip ini menegaskan bahwa perlindungan hak asasi manusia harus dilakukan secara menyeluruh dan seimbang, bukan hanya memilih hak tertentu saja. Yang ketiga, itu ada HAM bersifat hakiki. Hakiki berarti bahwa hak asasi manusia ini berasal dari kodrat manusia sebagai makhluk ciptaan dari Tuhan, sehingga hak tersebut sudah melekat sejak manusia dilahirkan ke dunia. Hak ini tidak bisa diberikan oleh negara atau instansi manapun. Negara hanya berfungsi mengakui, melindungi, dan memenuhi hak yang sudah menjadi bawaan setiap manusia sejak lahir. Dan yang keempat, ada HAM bersifat universal. Universal maksudnya itu berlaku bagi semua orang, dimanapun ia berada, tanpa memandang apapun, perbedaan apapun, jenis apapun, suku apapun, agama apapun, bahasa apapun, latar belakang apapun, budaya apapun, dan setiap manusia memiliki kedudukan yang sama dalam martabat, hak-hak dasar. Prinsip universal ini menekankan bahwa persamaan hak asasi manusia merupakan fondasi utama dalam memahami dan menerapkan hak asasi manusia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sumber hukum hak asasi manusia menurut dari buku yang saya punya tadi. Sumber hukum hak asasi manusia ini adalah berbagai dokumen yang internasional menjadi dasar aturan dan perlindungan hak asasi manusia di tingkat global. Dokumen-dokumen ini menjadi pedoman bagi negara, termasuk negara Indonesia. Dalam penyusunan kebijakan hak asasi manusia, yang pertama itu ada Piagam Pendirian Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang biasa disingkat dengan PBB. Untuk yang kedua, itu ada Universal Declaration of Human Rights 10 Desember 1948. Yang ketiga, ada Konvenen Hak Ekonomi Sosial Budaya 3 Januari 1976. Dan yang keempat, ada Konvenen Hak Sipil dan Politik 23 Maret 1976 beserta peraturan pelaksanaannya optional protokol sesuai dengan bunyi pasal 41 tahun 1990 diluncurkan Second Optional Protocol to the International on Civil and Political Rights aiming on abolition of death penalty, yaitu peniadaan hukuman mati, tetapi belum memiliki kekuatan sampai sekarang. Dan ada yang kelima itu ada konvensi-konvensi Den Haag tentang aturan hukum perang. Selanjutnya yang terakhir itu ada Konvensi Geneva tentang aturan perlindungan terhadap korban perang. Dan ada juga objeknya yang bersifat khusus sebagai pelaksanaan aturan umum dalam Konvenen Hak-Hak Sipil, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya. Meliputi antara lain, yang pertama itu meliputi Konvensi Hak Politik Perempuan. Dia dibagi menjadi dua. Apa saja sih? Yang pertama itu ada konvensi anti peniadaan diskriminasi dalam semua bidang dan juga ada konvensi anti diskriminasi terhadap perempuan. Selanjutnya juga ada konvensi tentang perlindungan anak. Perlindungan anak ini itu lebih lanjut untuk himpunan peraturan-peraturan perserikatan bangsa-bangsa. Selanjutnya, Indonesia telah meratifikasi konvensi-konvensi internasional seperti yang pertama itu ada ILO Convention Concerning Forced Labor tahun 1930. Juga ada ILO Convention Concerning the Application of the Principle of the Rights to Organize tahun 1949. Ada juga ILO Convention Concerning Equal Remuneration for Men and Women Workers Work of Equal Value tahun 1951. Ada juga ILO Convention Concerning Discrimination Employment and Occupation 1956. Convention for the Suppression of the Traffic of the Person and of Exploitation Property of Other tahun 1950. Selanjutnya juga ada Similar to Slavery tahun 1956 dan ada International Convention of the Suppression of the Crime of Apartheid tahun 1973. Yang selanjutnya juga ada Convention of the Elimination and Women for Discrimination Against Women 1979. Ada juga International Convention Civil and Politic Rights Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005 dan ada International Convention Economic, Social and Cultural Rights Undang-Undang Nomor 11 tahun 2005. Ada juga Convention Against Torture and the Other Cruel Degrading
tentang konvensi menentang penyiksaan dan pelakuan atau penghukuman yang kejam dan tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia. Ini tuh ada di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998. Selanjutnya ada The Vienna Declaration and Program of Action tahun 1993. Ini tuh diratifikasi dengan Peraturan Presiden RI Nomor 129 tanggal 5 Agustus 1958 tentang hak manusia, dan masih banyak lain lagi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup hak asasi manusia. Ruang lingkup hak asasi manusia menurut dari buku yang saya punya tadi ada 8, meliputi untuk yang pertama itu perlindungan diri dan privasi. Perlindungan diri untuk tubuh kita, keluarga, martabat, dan harus tetap dilindungi. Dan yang kedua, itu pengakuan di depan hukum. Semua warga negara dianggap sebagai subjek hukum. Yang ketiga, itu hak atas rasa aman. Kita harus bebas dari ancaman dan bebas dari tekanan. Yang keempat, privasi tempat tinggal. Tempat tinggal kita tidak boleh diganggu tanpa dasar hukum. Dan yang kelima, itu ada kerahasiaan komunikasi. Komunikasi kita dilindungi dan hanya boleh dibuka lewat izin hukum. Dan yang keenam, bebas dari penyiksaan. Kita bebas dari penyiksaan, dilarang mendapat perlakuan kejam atau penghilangan nyawa secara paksa. Dan yang ketujuh, bebas dari penangkapan sewenang-wenang. Penahanan harus sesuai prosedur hukum. Dan yang ke-8, itu kita hidup di masyarakat yang damai. Masyarakat yang damai ini maksudnya negara wajib menjaga keamanan dan ketertiban. Dalam GHBN 1999 hingga 2004 ditegaskan 2 komitmen Indonesia. Yang pertama, meningkatkan pemahaman dan penegakan hak asasi manusia. Yang kedua, menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi manusia secara hukum. Selanjutnya, yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang hubungan hukum dan hak asasi manusia. Hubungan hukum dan hak asasi manusia pada dasarnya saling berkaitan. Hukum berfungsi sebagai batasan sekaligus alat untuk menjaga agar HAM dapat diwujudkan dalam kehidupan masyarakat. Melalui hukum, negara memastikan bahwa setiap orang memiliki hak-hak yang sama. Hak-hak tersebut tetap dilindungi. Ciri-cirinya adalah yang pertama, seperti negara menjamin keberadaan aturan agar hak warga negaranya bisa aman dan terjaga. Selanjutnya, hubungan antara hukum dan HAM terlihat jelas karena segala tindakan manusia di masyarakat diatur oleh hukum, dan hukum menjadi pedoman dalam menilai apakah sesuatu tindakan itu melanggar atau menghormati HAM. Hal ini diperkuat oleh berbagai instrumen hukum, seperti yang pertama itu ada Undang-Undang 1945 dan peraturan lainnya yang mengatur peradilan HAM. Hukum mengatur berbagai aspek, mulai dari hal yang sederhana hingga masalah yang sangat kompleks. Intinya, hukum ini tuh bersifat untuk menjaga HAM, dan tanpa hukum, HAM tidak bisa ditegakkan. Sebaliknya, hukum juga kehilangan makna jika tidak digunakan untuk melindungi HAM. Fungsi utama hukum adalah untuk memberi perlindungan kepada masyarakat, agar mereka dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingannya tanpa merugikan orang lain. Selain menjamin untuk kepentingan umum, hukum juga menjamin untuk kepentingan masyarakat dan mendapat perlindungan dari pemerintah. Setiap orang pada dasarnya berhak dilindungi oleh hukum, termasuk misalnya seseorang tersangka yang tetap mendapatkan perlindungan hukum untuk tetap mendapat perlindungan hukum meskipun dia diduga melakukan pelanggaran. Demikianlah pembahasan yang dapat saya sampaikan mengenai hak asasi manusia. Dari pemaparan saya sebelumnya, dapat saya simpulkan bahwa hak asasi manusia ini tuh merupakan seperangkat hak dasar yang secara alamiah melekat pada diri setiap manusia. Hak-hak ini bersifat universal, tidak dapat dicabut, tidak dapat dibagi, dan berlaku tanpa diskriminasi apapun. Hak asasi manusia bukan hanya konsep teoritis, tetapi menjadi dasar utama dalam membangun kehidupan sosial yang adil, aman, menjunjung tinggi martabat manusia. Dalam konteks penyelenggaraan negara, hak asasi manusia memiliki kedudukan yang sangat penting karena menjadi pedoman bagi pemerintah dalam menjalankan kewajiban konstitusionalnya. Negara bukan hanya dituntut untuk tidak melanggar hak warga, tetapi juga berkewajiban untuk ikut aktif melindungi serta memastikan setiap warga dapat menikmati haknya secara penuh. Upaya tersebut diwujudkan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan, pembinaan, lembaga penegak hukum, serta penyediaan mekanisme pengawasan dan pemulihan apabila terjadi pelanggaran. Selain pengaturan nasional, hak asasi manusia juga ditegakkan melalui instrumen internasional seperti deklarasi, konvensi, perjanjian global, dan memberikan standar umum bagi seluruh negara di dunia. Keberadaan instrumen internasional ini menunjukkan bahwa penghormatan terhadap hak asasi manusia bukan
bukan hanya tanggung jawab satu negara saja, melainkan komitmen bersama umat manusia. Dengan demikian, perlindungan hak asasi manusia ini tuh menjadi bagian dari upaya global untuk menciptakan perdamaian, kesejahteraan, dan penghargaan terhadap martabat manusia. Pada akhirnya, kesadaran dan permasalahan mengenai pentingnya hak asasi manusia ini tuh menjadi hal yang wajib dimiliki oleh kita semua. Penegakan hak asasi manusia tidak dapat dipenuhi diserahkan kepada negara saja. Masyarakat juga harus berperan aktif dengan menghargai hak sesama, menghindari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, serta mendukung terciptanya lingkungan sosial yang harmonis. Dengan kerjasama ini tuh antara negara, masyarakat, kita dapat mewujudkan kehidupan yang benar-benar mencerminkan nilai keadilan, keamanan, keberadaban, dan dengan demikian dapat ditegaskan bahwa hak asasi manusia ini tuh merupakan fondasi utama dalam menjaga martabat manusia serta menciptakan kehidupan yang lebih layak bagi warga negara kita. Semoga pemahaman dari saya ini tuh dapat memperkuat komitmen kita dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dalam setiap aspek kehidupan manusia. Demikian, hanya itu saja yang dapat saya presentasikan pada kesempatan kali ini. Semoga teman-teman yang menonton mendapatkan ilmu dari yang telah saya jelaskan sebelumnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later.